Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Saya berdoa kiranya umat Tuhan tetap kuat, tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi dalam kehidupan kami. Kasih setiamu begitu besar, itu sebabnya kami terus menaruh pengharapan kami di dalam-Mu. Pagi hari ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami umat Tuhan dalam keadaan apapun, kami akan tetap tampil menjadi anak-anak terang. Kami akan menjadi berkat di tengah-tengah hidup ini, di tengah situasi apapun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang goyah. Kami tetap kuat dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9, firman Tuhan katakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh lemah, gak boleh putus asa, dan percaya terus kepada Tuhan, karena keadaan tidak pernah mengubah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, situasi apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, itu tidak pernah mengubah janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang akan masa depanmu, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa Ia, Allah yang kita sembah, setia dan meneguhkan apa yang menjadi janjinya sampai kepada kesudahannya. Saya percaya apa yang sudah Tuhan mulai dalam diri kita, maka Dia akan menyelesaikannya. Dia akan menggenapkan seluruh rencananya di dalam hidup kita, karena Allah yang memanggil kita adalah setia. Tuhan kita adalah setia, saudara. Itu sebabnya Tuhan pun senantiasa mencari dan memberkati orang yang memiliki kesetiaan. Maka pada pagi hari ini saya rindu kita sebagai umat Tuhan, hati kita terbuka dan senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan menaruh kesetiaan kita hanya di dalamnya. Di dalam kitab 2 Tawarikh 16 ayat 9a firman Tuhan katakan, 2 Tawarikh 16 ayat 9a firman Tuhan katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, baik atau tidak baik keadaan kita, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, mungkin saat ini kita sehat ataupun dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan belum diberkati, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah. Imanmu hanya tertuju kepada Tuhan. Setia itu artinya kokoh, Bapak Ibu. Setia itu artinya tidak berubah. Setia itu artinya tidak tergoyahkan. Seperti Sadrah, Mesah dan Abednego, sekalipun diperhadapkan kepada sebuah punishment bila mereka tidak menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, tapi mereka tidak pernah goyah. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Apa yang menjadi statement daripada Sadrah, Mesah dan Abednego. Ayat 16 sampai 18 saya baca bagi kita. Lalu Sadrak, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami
tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sekalipun ada punishment yang harus mereka hadapi, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak berubah setia, mereka tidak tergoyahkan, mereka tidak berubah setia dari Tuhan, karena mereka percaya di balik setiap persoalan, pergumulan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Sama halnya dengan kita pada hari-hari ini. Setiap kali ada persoalan, pergumulan dalam hidup kita, kita tahu Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, karena kita mengasihi Dia. Orang yang setia adalah orang yang layak dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang taat. Orang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 4 ayat 2 firman Tuhan katakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, seringkali persoalan, pergumulan, keadaan menjadi alasan bagi banyak anak-anak Tuhan untuk tidak lagi setia kepada panggilannya. Petrus lari dari panggilannya. Dia ingin kembali ke dalam profesi lamanya. Dia mengajak rekan-rekannya yang lain. Dan kita tahu pada saat itu Petrus dan murid-murid lainnya kembali menjadi nelayan dan pergi menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam prosesnya Tuhan Yesus menjumpai mereka dan bertanya kepada Petrus. Dan pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saya percaya pertanyaan ini diulang sampai 3 kali, karena Tuhan Yesus sedang menguji kesetiaan Petrus kepadanya. Dan ketika Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus menguji kesetiaan Petrus dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata kesetiaan yang kita miliki gak bisa hanya di mulut bibir kita. Setiap kali kita berkata aku setia kepada Tuhan, itu harus dibarengi dengan perbuatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya berdoa kiranya setiap umat Tuhan pada pagi hari ini, engkau menjadi umat Tuhan yang dapat dipercaya. Engkau menjadi umat Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang tidak tergoyahkan imannya meskipun di tengah persoalan yang menghadang. Di dalam Mazmur 18 ayat 26 sampai ayat 27, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akibat ketidaksetiaan Adam dan Hawa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Keinginan dagingnya, sekali lagi keinginan daging mereka, membuat mereka berubah dan tidak lagi taat kepada firman Tuhan, mengakibatkan mereka harus keluar dari Taman Eden. Esau harus kehilangan hak kesulungannya karena kebutuhan hidup. Dia menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, sop kacang merah. Roh Tuhan harus undur dari Raja Saul. Dia tidak lagi mendengarkan suara Tuhan karena dia takut kehilangan kekuasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada banyak hal yang bisa membuat orang-orang kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa mencari orang yang setia. Dan saya berdoa kita semuanya adalah orang-orang yang didapati Tuhan setia. Di dalam Mazmur 101 ayat 6 firman Tuhan katakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku.
Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi orang yang setia ada satu janji Tuhan, maka Tuhan akan memfokuskan perhatiannya kepada orang itu. Itu sebabnya saya rindu setiap kita menaruh setia kita kepada Tuhan. Dan janji Tuhan tadi katakan, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang-orang yang setia adalah orang yang senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Amsal 28 ayat 20 mengingatkan kepada kita, orang-orang yang setia adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Orang yang setia akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Orang yang setia layak menjadi pemimpin. Itu sebabnya di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47, maka firman Tuhan mencatat bahwa orang yang setia akan dipercaya menjadi pemimpin. Dan kepada orang yang setia dipercayakan lebih banyak. Artinya apa, saudara? Jika kita tidak setia, maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu bisa pelajari dalam kitab Matius 25 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dan kita rindu supaya anak-anak Tuhan akan masuk di dalam kebahagiaan Tuannya. Dan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang setia. Kesetiaan akan membuahkan sukacita. Kesetiaan akan mendatangkan respek dari Tuhan. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita harus setia. Kita harus tetap menyembah Dia. Kita harus tetap memuliakan Dia. Dan satu hal, kita tetap melayani Dia. Di saat pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Jangan tutup hati kita. Jangan tutup diri kita dari kehidupan mereka. Karena memang kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang. Sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi terang. Hidup kita ini harus menjadi terang bagi orang lain. Hal kecil yang bisa kita perbuat bagi orang lain, Bapak Ibu. Jangan tutup pintu hatimu. Itu sebabnya gereja nggak pernah kita tutup. Gereja kita selalu terbuka atas pelayanan. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, gereja kita tetap memenuhi panggilan pelayanan. Terhadap orang sakit kita layani. Pelayanan diakonnya tetap kita lakukan. Pelayanan kematian kita tetap lakukan. Pelayanan akan kebutuhan jemaat tetap kita kerjakan. Sebagai gereja, itu harus melakukan apa yang menjadi panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya teringat dengan sebuah pujian yang berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Coba nyanyikan pujian ini. Renungkan dalam diri kita. Tetapkah kita setia di tengah persoalan pergumulan yang menghadang? Tetapkah kita cinta kepada Tuhan di tengah persoalan pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Walau badai datang menerpa, kita tetap setia. Karena kita tahu Allah kita jauh lebih besar, Allah kita jauh lebih hebat, Allah kita jauh lebih berkuasa daripada persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetaplah menjadi terang, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah melayani Dia dengan mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ada satu bahan renungan yang menggelitik dalam hati saya. Di dalam kitab Amsal 20 ayat 6, firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan saya rindu pada pagi hari ini kita akan berkata, Tuhan, temukan orang yang setia di dalam diriku. Keadaan tidak akan mengubah imanku kepadamu. Keadaan tidak akan menggoyahkan iman percayaku kepada Tuhan. Karena aku tahu
aku berpegang kepada janji-Mu. Karena aku tahu Tuhan menyertai dan memberkati hidupku. Karena aku tahu kemanapun aku melangkah, Tuhan menyertai dan melindungi hidupku. Bukankah janji Tuhan bagi kita senantiasa menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman? Mari buka hatimu pada pagi hari ini. Kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan saya rindukan setiap kita anak-anak Tuhan adalah menjadi anak-anak yang setia di hadapannya. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu boleh digenapkan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu pada pagi ini. Dan kami berkata, kami adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Bahwa setiap umat-Mu Tuhan, untuk senantiasa tampil menjadi terang di tengah-tengah hidup ini. Apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kami akan tetap lakukan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Karena kami tahu, pertolongan kami hanya ada di dalam-Mu. Pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Engkau Bapa yang tidak terbatas oleh ruang. Engkau Bapa yang tidak terbatas oleh waktu. Engkau Bapa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau berkuasa menjamah mereka. Yang sakit pagi ini disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang berbeban, setiap kami yang lemah pada hari ini akan berkata, kami kuat karena kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan menaruh di dalam diri kami roh yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahwa setiap kami anak-anak Tuhan tetap kuat, tetap teguh, sehingga setiap kami akan boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikan mereka kesatuan hati, sehingga kesatuan hati akan mendatangkan kuasa, sehingga anak-anak Tuhan satu dengan yang lain boleh saling bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Amin.